Fenomena El Nino telah menarik perhatian para ulama dan ahli sains sebagai tanda datangnya hari kiamat. Gelombang panas yang terkait dengan El Nino menjadi peristiwa yang signifikan mengingat dampaknya yang meliputi kekeringan dan paceklik. Para ulama dan ahli sains sepakat bahwa fenomena ini adalah salah satu tanda utama yang menandakan semakin dekatnya hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran. Kita memang tidak mengetahui dengan pasti kapan terjadinya hari kiamat, namun melalui perantara Rasulullah, tanda-tanda kiamat yang telah dijanjikan oleh Allah mulai tampak jelas di hadapan kita. Salah satu tanda tersebut adalah melalui fenomena El Nino dan gelombang panas yang menyertainya, dan yang lebih mengerikan, peristiwa ini terjadi adalah di Indonesia. Ikuti dan simak videonya hingga akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita tentang cuaca ekstrim yang disertai dengan gelombang panas dan El Nino telah menyebar di berbagai media. Bahkan dampaknya dapat sangat fatal seperti yang terjadi di India, di mana gelombang panas telah merenggut puluhan nyawa. Melihat fenomena ini, para ulama dan ahli sains sepakat bahwa kejadian ini merupakan peristiwa besar sebelum datangnya hari kiamat. Bahkan salah satu lembaga resmi PBB, Badan Meteorologi Dunia atau WMO, mengumumkan permulaan fenomena El Nino di dunia. Dalam sebuah pernyataan, WMO memprediksi 90% permulaan El Nino akan sangat meningkat, kemungkinan memecahkan rekor suhu dan memicu panas yang lebih ekstrim di banyak bagian dunia dan di lautan. National Oceanic and Atmospheric Administration juga telah mengisyaratkan bahwa El Nino tengah bersiap untuk masuk, yang ditandai dengan naiknya suhu permukaan rata-rata di Pasifik tropis. Hal tersebut memperkuat pernyataan sebelumnya dari World Meteorological Organization atau WMO yang berlanjut di Pasifik, yang mengindikasikan El Nino sedang terjadi di lautan. Para ulama merujuk pada firman Allah dalam Al-Quran yang menyebutkan bahwa akan terjadi kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka dan agar mereka kembali ke jalan yang benar. Hal ini mencakup anomali iklim ekstrim yang menyebabkan keringan yang panjang, curah hujan yang besar, dan bencana lainnya. Firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41 menjadi acuan utama bagi para ulama dalam menaikkan fenomena El Nino dengan tanda-tanda kiamat. Fenomena El Nino adalah sebuah peristiwa alami yang terjadi ketika suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat dari biasanya. Hal ini menyebabkan perubahan pola cuaca global yang dapat berdampak signifikan pada iklim di berbagai wilayah, tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia. Kondisi anomali cuaca ini terjadi secara periodik dan berulang-ulang. Selama periode El Nino terjadi perubahan aliran angin dan distribusi suhu di atmosfer. Hal ini mempengaruhi pola cuaca di berbagai daerah, termasuk peningkatan suhu udara, penurunan cuaca, curah hujan, dan dampak lainnya. Dampak El Nino ini dapat meluas ke seluruh dunia dan mempengaruhi cuaca dan iklim di berbagai daerah. Salah satunya dampaknya adalah peningkatan suhu udara, terutama di wilayah utara Amerika Serikat dan Kanada. Akibat perubahan pola ekstrim selain itu, El Nino juga dapat menyebabkan penurunan curah hujan di beberapa wilayah, menyebabkan kekeringan yang berkepanjangan. Waduh, kekurangan air ini dapat mengganggu pertumbuhan tanaman, mengurangi hasil panen, dan berdampak negatif pada sektor pertanian dan kesejahteraan petani. Tanaman membutuhkan air yang cukup dan suhu yang tepat untuk tumbuh dengan normal dan baik. Namun kekurangan air dan suhu yang ekstrim dapat menyebabkan gagal panen dan penurunan kualitas tanaman. Selain itu, El Nino juga dapat mempengaruhi persebarannya penyakit dan hama tanaman. Perubahan kondisi cuaca yang terkait dengan El Nino, fenomena El Nino yang terjadi secara global, menjadi perhatian khusus ulama dan ahli sains sebagai salah satu tanda-tanda mendekatnya hari kiamat. Rasulullah juga telah mengungkapkan beberapa tanda-tanda menjelang kemunculan Dajjal. Salah satunya adalah
adanya kekeringan fenomena El Nino dan gelombang panas yang terjadi saat ini dapat dianggap sebagai sebagian dari tanda-tanda tersebut dalam sebuah hadis panjang yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa menjelang kemunculan Dajjal, manusia akan mengalami 3 tahun yang sangat berat, di mana kekeringan akan melanda. Tahun pertama ditandai dengan langit yang tidak menurunkan sepertiga hujannya dan bumi yang tidak menumbuhkan sepertiga tumbuhannya. Tahun kedua, langit menahan 2/3 air hujan dan bumi tidak menumbuhkan 2/3 atau tumbuhannya. Pada tahun ketiga, langit tidak menurunkan air hujan sama sekali dan bumi tidak menumbuhkan semua tumbuhan yang ada di atasnya. Hal ini mengakibatkan kekeringan yang melanda dan mengancam kelangsungan hidup manusia di seluruh dunia. Dampak El Nino ini dan gelombang panas juga terlihat dalam berita-berita terkini. Beberapa negara di Asia seperti India, Bangladesh, Thailand, Cina, Jepang, Myanmar, dan Indonesia telah mengalami gelombang panas yang mengakibatkan kematian dan kerugian yang signifikan. Kejadian-kejadian ini menegaskan bahwa fenomena El Nino dapat menjadi tanda-tanda kehancuran dan kerusakan di bumi, sebagaimana yang dinyatakan dalam firman Allah dalam surah Ar-Rum ayat 41. Dalam ayat tersebut Allah berfirman tentang kerusakan di darat dan di laut yang disebabkan oleh perbuatan tangan manusia. Hal ini menjadi peringatan bagi manusia untuk merenungkan dan kembali kepada jalan yang benar. Fenomena iklim ekstrim seperti kekeringan yang panjang, curah hujan yang besar, dan bencana lainnya merupakan buktinya dari kerusakan yang terjadi akibat perbuatan manusia itu. Meskipun fenomena El Nino dan gelombang panas menjadi tanda-tanda mendekatnya hari kiamat, kita tetap harus mengingat bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui pasti kapan datangnya hari kiamat. Kita sebagai manusia harus mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah pencegahan dalam menghadapi dampak tersebut, perubahan iklim tersebut, dan termasuk El Nino. Melalui pemantauan cuaca, penggunaan teknologi, pertanian, dan dukungan dari pemerintah, kita dapat mengurangi dampaknya dan menjaga keberlanjutan hidup di bumi ini. El Nino sebagai fenomena alam yang terjadi ketika suhu permukaan air di Samudra Pasifik Tengah dan Timur menjadi lebih hangat dari biasanya, memiliki keterkaitan dengan gerhana matahari yaitu hibrida. Gerhana matahari hibrida adalah fenomena langka di mana matahari tampak sebagian tertutup oleh bulan ketika gerhana terjadi. Beberapa kalangan ulama mengaitkan kemunculan gerhana matahari itu atau matahari hibrida itu dengan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kemunculan Imam Mahdi yang dianggap sebagai tanda-tanda hari kiamat. Menurut keyakinan tersebut, Rasulullah pernah menyampaikan bahwa kemunculan Imam Mahdi akan ditandai dengan kemunculan fenomena alam, termasuk gerhana matahari. Ketika fenomena gerhana matahari hibrida terjadi pada tanggal 20 April 2023 lalu, banyak masyarakat yang memperhatikan hal tersebut sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kemungkinan dekatnya hari kiamat. Meskipun hubungan langsung antara El Nino, gerhana matahari hibrida, dan hari kiamat tidak dapat dipastikan, keyakinan ini mencerminkan perhatian dan interpretasi berbagai fenomena alam sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan peristiwa besar yang akan datang. Pemahaman dan kesadaran akan fenomena alam termasuk El Nino dan gerhana matahari dapat mengingatkan kita akan kekuasaan Allah dan pentingnya menjaga keseimbangan alam. Indonesia sebagai negara yang terletak di antara benua Asia dan Australia serta Samudra Hindia dan Pasifik rentan terhadap perubahan iklim terjadi di wilayah tersebut. Salah satu fenomena global yang mempengaruhi iklim Indonesia adalah El Nino. El Nino terdiri dari dua fase, yaitu fase dingin yang disebut La Nina dan fase hangat yang dikenal sebagai El Nino. Kedua fase ini dapat mempengaruhi musim kemarau dan musim hujan di Indonesia, baik dengan peningkatan atau penurunan curah hujan. Pada saat ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah melakukan monitoring terhadap kondisi cuaca di Indonesia selama ini. Hasil monitoring menunjukkan bahwa sekitar 9% wilayah Indonesia sudah memasuki musim kemarau. Setelah 3 tahun berturut-turut mengalami fase La Nina sejak 2020, BMKG memperhatikan kemungkinan terjadinya fase El Nino yang menarik untuk dikaji lebih lanjut.
Muhammad Ridho Saputra dari Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB menyampaikan bahwa prediksi musim kemarau adalah tantangan yang menantang. Hal ini disebabkan oleh pengaruh kondisi awal yang lemah dan syarat batas yang belum jelas terlihat. Namun berdasarkan hasil riset tim terlihat peningkatan anomali suhu permukaan laut atau SST di wilayah Nino 3,4 yang menjadi indikasi kuat akan terjadinya El Nino. Hasil riset tersebut juga menunjukkan meningkatnya atau peningkatan panas permukaan anomali angin sonal serta perubahan kondisi atmosfer baik di lapisan bawah maupun lapisan atas. Selain itu, prediksi BMKG juga menyebutkan adanya penurunan curah hujan dari nilai normal yang mengindikasikan kemungkinan terjadinya musim kemarau yang lebih panjang dari biasanya. Secara keseluruhan, fenomena El Nino menjadi tanda-tanda yang dianggap penting dalam menjelang hari kiamat. Ulama dan ahli sains sepakat bahwa gelombang panas dan kekeringan yang disebabkan oleh El Nino merupakan salah satu tanda utama semakin dekatnya hari kiamat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitabnya. Dalam konteks ini penting bagi kita untuk mempersiapkan diri dan mengambil langkah-langkah pencegahan dalam menghadapi dampak El Nino, terutama dalam sektor pertanian. Dalam menghadapi fenomena El Nino, kesadaran akan tanda-tanda kiamat dan kewaspadaan kita terhadap perubahan iklim menjadi sangat penting dalam menjaga kelangsungan hidup kita di dunia ini. Nah, gimana menurut kalian Lebah Anes? Tulis komentar kalian di bawah. Jangan lupa like and share-nya. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cekidot.